Bismillahirrahmanirrahim. Izin sebentar ya, saya luaskan sedikit, saya beri gambaran ilmu supaya paham ya, supaya mengerti. Kalau di luar konten ini atau di luar frame ini berarti bermasalah. Ya. Perhatikan sebentar, petunjuk hidup kita termasuk dalam ibadah itu telah diperjelas oleh Allah, namanya Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran. Apa fungsinya? Hudan linnas, sebagai petunjuk kehidupan manusia. Jadi kalau Anda ikuti petunjuk Quran ini, awas, hidup Anda akan lebih mudah. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dengan Anda mengikuti tuntunan Al-Quran, maka kami inginkan hidup Anda mudah. Ibu, bapak di rumah tangga ingin mengatasi kesulitannya, keluarkan bimbingan rumah tangga dalam Al-Quran, bimbingan pekerjaan dalam Al-Quran, bimbingan belajar dalam Al-Quran. Allah jamin pasti lebih mudah. Dulu ada manusia paling terbelakang, disebut dengan kaum jahiliyah, diturunkan Quran, tiba-tiba jadi maju, bisa menyaingi Romawi, bahkan mengalahkannya, bisa mengecilkan Persia, muncul jadi orang paling tangguh di zamannya, Quran ya. Tapi tidak cukup dengan melihat Quran saja, kalau kita tidak paham isinya, bagaimana mengamalkannya? Ada petunjuk dari Quran, Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah, dirikan salat. Tapi kalau nggak dijelaskan bagaimana cara salat, ya bagaimana kita bisa salat? Tidak mudah ya. Maka kemudian diutuslah oleh Allah, dipilih seorang rasul dari kalangan kita, karena kita nggak bisa lihat Allah, kita tidak mampu melihat Allah ya. Jangankan kita, dulu nabi saja, kalangan para nabi itu nggak bisa lihat Allah dalam kehidupan dunianya ya. Nabi Yusuf misalnya Pak ya, Masya Allah, nabi, rasul, perdana menteri ya. Kalau kita sekarang dipercaya memegang masalah keuangan ya, dari menteri keuangan naik lagi level ke yang lebih tinggi, orangnya ganteng, tampan, sampai-sampai di ayat ke-31 di Quran surah 12 ayat 31, posisi paling kanan sebelah pojok atas itu ya, falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna, tatkala kelihatan oleh perempuan-perempuan cantik pembesar, tiba-tiba saking terkejutnya lihat Yusuf sampai tergores tangannya ya, sampai mereka mengatakan wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim, ini sih bukan manusia biasa, ini si malaikat yang turun menjelma menjadi manusia. Nabi, Rasul, manusia paling ganteng, kedudukan tinggi, tetap tidak bisa melihat Allah. Bagaimana dengan kita? Bukan Nabi, bukan Rasul, nggak punya kedudukan lebih tinggi dibanding Nabi Yusuf. Setampan-tampannya kita tidak setampan Nabi Yusuf. Ibu-ibu lewat belum tentu terpeleset melihat Anda, gitu kan? Ya, jadi nggak bisa lihat, mustahil. Dalam konteks ini, sekarang perhatikan. Ketika Allah turunkan kepada kita Rasul, karena kita nggak bisa lihat, maka dipilih kalangan manusia yang bisa kelihatan oleh kita. Bisa kelihatan, langsung terlihat, langsung berinteraksi, maka dipilih Nabi Muhammad SAW untuk menerangkan fungsi Quran itu. Sekarang saya langsung fokuskan pada apa yang ingin saya utarakan. Perhatikan, turun ayat dirikan sholat. Bagaimana cara sholat? Maka Nabi menuntun kita. Anda sholat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, sholat Anda bermasalah ya, bisa salah ya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Pernah ada seorang sahabat namanya Khalad Az-Zuraiqi ya, datang kepada Nabi SAW, masuk ke Masjid An-Nabawi, sholat di samping Nabi. Setelah sholat kata Nabi, lihat kalimatnya, sholli fa innaka lam tusalli, Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Jelas? Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Apa kaitan dengan tadi yang saya ingin kemukakan? Ternyata dalam persoalan ibadah pun Nabi punya dua sifat. Ada yang dicontohkan oleh Nabi langsung, dan dalilnya cuma satu. Contoh, dalam hal mengangkat tangan begini, baik yang sejajar dengan bahu ataupun yang sejajar dengan daun telinga ya, dengan bahu di hadis Al-Bukhari nomor hadis 715, dengan sejajar dengan daun telinga An-Nasai nomor hadis 1101. Itu begitu Anda angkat begini, kalimat nabinya langsung letakkan di dada, lipat yang kanan menutup punggung yang kiri, letakkan di dada, kalimatnya langsung. Fawadha'a itu dari mengangkat, artinya langsung, nggak ada gerakan lain ya. Di sifat contoh Nabi itu ada yang satu dalil, satu contoh. Artinya, kalau Anda mendapati yang demikian, Anda tidak bisa beda, karena semua orang hanya bisa melakukan satu yang sama. Semua bisa melakukan hal yang sama, jadi nggak boleh beda ya. Dan jangan terlampau kreatif ya. Nabi contohkan, angkat langsung simpan. Lalu Anda katakan, nggak enak lah sama Allah, masa kanan duluan, masa kiri duluan ya, saya coba kanan dulu deh sekarang. Begitu diangkat, kanan dimasukin ke sini, kiri dilipat, masuk ke sini. Itu nggak usah, bisa keliru ya. Nah, ini yang penting Anda catat. Tapi di antara petunjuk Nabi juga ada yang sifatnya beragam, tidak hanya satu. Anda dari berdiri tidak mau turun ke sujud, itu contohnya dua. Bisa menggunakan lutut duluan, turun, lututnya turun duluan. Jadi begitu Anda yang tidak sami Allah liman hamidah, kan? Rabbana wa lakal hamd, Anda mau turun, lutut turun duluan begini. Ya.
baru telapak tangan. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hujur, posisi paling kanan sebelah bawah. Itu dipilih oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam sifat salat tabi'iyah. Tapi kalau Anda bermasalah lututnya, Nabi memberikan pilihan kedua, menggunakan telapak tangannya. Jadi Anda turun, telapak tangan duluan begini, baru lutut. Itu ditemukan di nomor hadis 840 di kitab yang sama Abu Daud sampai 841. Cuman beda 2 nomor, posisi paling kiri sebelah atas dari Abu Hurairah. Nah, kenapa Nabi berikan 2 contoh ini pelan-pelan? Kenapa Nabi berikan 2 contoh ini? Kalau Nabi memberikan lebih daripada 1 contoh, itu artinya tidak semua manusia memiliki kesanggupan yang sama. Jadi kalau lutut Anda bermasalah, gunakan telapak tangan. Kalau telapak tangan Anda bermasalah, gunakan lututnya. Karena cuma 2 itu yang bisa digunakan. Yang salah pakai kepala duluan gitu kan. Begitu mau sujud, kepala duluan. Belum apa-apa udah rame gitu kan. Nah, jadi yang saya mau maksudkan begini. Yang saya mau maksudkan, maaf ini agak melebar ya, karena menurut saya tidak tepat yang seperti ini ya. Yang saya mau maksudkan, baik yang 1 contoh ataupun yang beragam contoh, itu diistilahkan dengan manhaj namanya. Manhaj. Jadi kalau ada orang mempraktekkan sholat dengan manhaj yang sama, Anda pakai telapak tangan, teman Anda pakai lutut, gak usah rame. Ya karena tidak bisa Anda ukur orang lain dengan ukuran Anda. Ya, mungkin orang lain nyaman dengan lututnya, yang lain nyaman dengan telapak tangannya, gak usah saling usil gitu kan. Gak usah ribut. Jadi kalau misalnya sama satu manhaj, biarkan, karena ulama aja nggak rame, kenapa Anda yang bukan ulama jadi rame? Ya, Nabi contohkan itu, sahabat praktekkan, ulama juga menampilkan itu. Anda bukan Nabi, bukan sahabat, bukan ulama, kenapa pada rame? Nah, ini persoalan serius di sini ya. Nah, tapi juga pelan-pelan, nanti bentuknya ada yang gerakan, ada yang bacaan. Ya, bacaan misalnya, coba cek, bacaan Bismillah aja itu ada 70 hadis loh, tentang Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah. 70 ini dibagi 4 bagian contoh nabinya. Ada yang dikeraskan jahar Bismillahirrahmanirrahim kan? Ada yang disirkan Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak dibaca sama sekali, langsung Alhamdulillah. Ada yang dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak dibaca sama sekali. Ada 4 contoh tuh dari lafaz ini. Itu semua manhaj. Jadi kalau misalnya ada yang mengeraskan, dia pilih salah satu sama manhajnya. Ya, ada yang disirkan, dia pilih salah satu. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Ketika Anda memilih salah satu di antara manhaj ini, pilihan Anda disebut dengan madhab. Ya, saya berikan ilmu sebentar ya. Madhab. Pernah dengar istilah madhab? Ya, madhab. Ini. Ya. Madhab itu singkatan dari madhaba ilaihi. Apa yang cenderung saya pilih, gitu kan? Misal begini. Bismillah tadi ada berapa cara bacanya? 4, gitu kan? Baik, keempat-empatnya kan nggak mungkin dibaca dalam sholat, mustahil. Pasti Anda pilih salah satu. Enggak, saya mau baca keempat-empatnya sehingga lebih maksimal sunnah Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak dibaca sama sekali, enggak bisa. Pasti Anda pilih satu, gitu kan? Nah, ketika Anda pilih salah satu, itu disebut dengan madhab. Maka Imam Abu Hanifah memilih dengan Imam Malik, saya nggak baca, saya pilih hadis yang langsung menggunakan Alhamdulillah. Maka muncul istilah madhab Maliki, madhab Hanafi, kan? Baik, Imam Syafi'i pilih, saya pengen dikeraskan aja, saya ngambil salah satu hadisnya, gitu kan? Maka beliau bacakan Bismillahirrahmanirrahim, maka muncul istilah madhab Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal menengahi, saya pengen yang dibacakan tapi yang tidak dikeraskan, Bismillahirrahmanirrahim. Maka disebut madhab Hambali, pilihannya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ketika Anda memilih misalnya madhab, bukan Anda ikut Syafi'i, bukan, tapi Anda ikut manhaj Nabi seperti yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu bukan pendapat pribadi, itu hal yang didasarkan pada keterangan Nabi, karena Anda tidak bisa mempraktekkan keempat-empatnya. Ya. Karena itu madhab Imam Ahmad sekarang diteluk nih, ya, kayak di Saudi, di UAE, di Qatar, di Madinah, di Makkah, itu madhabnya Imam Ahmad. Imam Ahmad, diantara yang ngambil misalnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Syekh Al-Albani, itu madhabnya Hambali. Makanya ketika Anda misalnya ke Mekah, Anda sholat di belakang imam, itu pasti bismillahnya disirkan. Ya. Berbeda ketika Anda ke Libya, ke Tunisia, ke Aljazair, ke Maroko, ke Italia, ke Spanyol, itu nggak baca bismillah, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Termasuk di Pakistan, Asia Selatan, di India, termasuk di Cina, itu Hanafi. Ya. Kalau Anda ke Syria, ke Mesir, sebagian Asia Tenggara, maka dia keraskan. Ya, karena dia ngambil salah satu yang dia pilih di situ, ya, Syafi'i. Ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau ada yang disirkan, dikeraskan dan sebagainya, selama masih dalam satu manhaj ini, nggak usah rame, gitu kan?
Karena tidak mungkin kita membuat ukuran bagi orang dengan ukuran kita, itu berbeda, nggak bisa seperti itu. Ya, setiap orang punya kecenderungan yang berbeda. Ya. Yang salah itu kalau keluar dari manhaj ini. Nah, ini yang kita luruskan. Ini pun tidak boleh kasar. Ya, Fir'aun aja nggak dikasari kan? Kita dakwah dengan lembut, berdoa kepada Allah supaya dilembutkan hatinya, perlakukan dengan baik supaya dia bisa berubah gitu. Itu poinnya. Ya. Saya agak kebingungan ini ya. Sementara yang saya dapatkan nggak tahu. Saya disampaikan betul. Saya belajar dari Libya formal. Ya, tapi orang lupa atau mungkin tidak tahu. Maaf ya. Saya pernah juga guru pertama saya dari Madinah. Guru-guru pertama saya. Ya, ada Syekh Afifi, ada Syekh Faiz, ada Syekh Sultan. Saya belajar. Saya belajar di Mesir langsung dengan ulama tafsir pada saat itu, Syekh Tantawi Jauhari, dan kami punya kitabnya diberikan hadiah. Saya ajarkan di Istiqamah di Kelapa Gading, kan? Kita belajar di Syekh Wahbah Zuhaili yang dari Syria. Ya, kita belajar juga di Libya. Demi Allah saya katakan kami teduh-teduh saja, nggak ada masalah. Ya, muridnya Syekh Al-Albani, Dr. Muhammad Jibran, saya belajar langsung dari beliau. Belajar langsung dan saya mengajar juga gitu kan. Ada mengajar juga, ada macam-macam. Itu biasa saja gitu. Kalau kita praktekkan di Libya yang keras biasa, yang sir biasa. Kenapa pada kesini jadi pada rame? Ya. Nah, jadi bertakwalah kepada Allah. Saya pernah dinas di Mekah itu 2010. Ada jemaah pertama datang begitu Isya, imamnya Syekh Sudes gitu kan. Beliau sirkan Alhamdulillahirabbil alamin. Komentar pertama, iki imamnya Muhammadiyah kayaknya. Enggak ada hubungannya gitu kan. Kenapa jadi pada rame dia? Ya. Termasuk yaitu tadi, kita tidak lepas dari godaan-godaan setan tadi. Sekarang cek, Anda mau ngajak kembali kepada sunnah, Al-Quran dan sunnah, atau mau ngajak kepada kelompok? Anda mau bikin kelompok atau mau mengembalikan kepada Al-Quran dan sunnah? Kalau Anda benar-benar mau mengajak kepada Al-Quran dan sunnah, Anda akan duduk sama-sama, bersinergi dengan baik, membahas manhaj yang benar, sampaikan kepada orang yang diajarkan, begini caranya. Kalau ada teman-teman berbeda dengan kita, kalau manhajnya begini berarti satu manhaj, jangan rame. Tapi kalau di luar yang ini, dakwahi dia dengan lembut, itu caranya. Bukan jadi pada berselisih. Kalau Anda banyak berselisih, itu sama saja Anda mengerjakan yang ma'ruf dengan cara yang mungkar. Anda membuang pahala. Anda membuang pahala. Anda baru sholat, melihat teman-teman Anda turun dengan lutut, selesai sholat Anda celah. Ini belum sesuai sunnah yang seperti itu. Anda sedang pindahkan pahala sholat Anda kepada orang yang dimaksudkan. Hadis selesai. Hadis selesai. Itu dari hadis riwayat Muslim tuh, 5611. Hati-hati, kata Nabi, ada banyak orang-orang nanti di akhirat nanti, dia dipanggil dengan pahala sholat yang banyak dilakukan. Ya'ti yaumal qiyamati bis salatin, wasyamin, puasanya rajin, wa zakatin, zakatnya jarang tertunda, wa ya'ti qad syatama hadza, cuman sayang sering mencela si fulan, qadzafa hadza, menuduh si B, wa akala mala hadza, mengambil hak orang lain. Itu gini Bu ya, Pak. Tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang melakukan ibadah yang baik, kemudian dia cela orang lain, itu pahala ibadahnya diberikan kepada yang dicela otomatis sekaligus. Transfer gratis itu. Maka saya tidak afiliasi pada aliran apapun. Saya tidak ada aliran, tidak ada macam-macam. Saya hanya punya tugas pulang ke Indonesia untuk berdakwah, dan kami sampaikan pada teman-teman kami yang di luar. Saya mohon izin, saya ingin kembali dulu ke rumah untuk bisa menyampaikan ilmu yang dititipkan oleh Allah. Saya tidak ada hubungan dengan kelompok ini, kelompok itu tidak. Tapi kalau saya berikan nasihat kepada Anda semua, kalau benar-benar mengajak pada Al-Quran dan Sunnah, praktekkan isinya. Jangan cuma pandai di pengetahuan saja gitu ya, tapi tidak ada akhlak yang berkembang. Itu mungkin barangkali yang menyebabkan orang-orang sulit menerima Al-Quran, sulit menerima Sunnah, karena cara kita mengajaknya nggak bagus. Itu poinnya, tolong renungkan itu ya. Baik. Saya kira itu. Nah sekarang bagian terakhir saya tutup di sini ya. Saya mohon maaf ya kalau hari ini saya mengeluarkan kalimat yang mungkin kurang menyenangkan. Tapi kalau Anda menemukan yang salah pada saya, cepat sampaikan supaya saya bisa langsung koreksi. Saya sampaikan ini keliru dan saya akan ikuti yang benar. Ya, dan tolong jangan bergantung pada saya saja. Kalau ada ustadz lain baik, ikuti. Ya, ikuti ustadz yang baik. Ya, silahkan dengan mereka. Kalau ada yang salah dari saya, tinggalkan. Ambil pendapat ustadz yang lebih baik. Ya.